yang hari ini saya mau jelaskan adalah materi baru tentang statistika. Jadi setelah kita kemarin belajar trigonometri, kita masuk ke statistika, tapi di statistika ini kita akan belajarnya itu lebih tentang bagaimana kita menyajikan data gitu. Jadi bukan menghitung seperti nilai rata-rata, median, modus gitu yang mungkin kamu waktu pas SMP dulu pernah pelajari gitu. Nah, sekarang kita ke slide selanjutnya dulu. Di sini ada pengertian statistika. Pengertian statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Nah, salah satu cara untuk menyajikan data adalah dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi berkelompok, histogram, dan poligon. Sebetulnya ada banyak banget ya cara untuk menyajikan data, seperti diagram lingkaran atau diagram-diagram yang lain lah yang pasti kalian sering lihat entah di televisi atau di media-media yang lain, koran gitu ya, atau di media sosial. Cuman yang akan kita pelajari itu tiga. Satu, bagaimana bikin distribusi frekuensi berkelompok. Kemudian bagaimana dari tabel tersebut kita akan bikin histogram dan poligonnya. Nah, kalau histogram itu dia grafik yang bentuknya datang, menggambarkan distribusi frekuensi data. Sedangkan kalau poligon itu dia bukan batang bentuknya, tapi dia grafik garis yang menghubungkan titik tengah atas setiap batang histogram. Jadi antara histogram dengan poligon saling ini ya, saling berkaitan. Jadi pada saat kita bikin histogram, otomatis di situ akan terlihat poligonnya dan sebaliknya. Untuk lanjut, sekarang kita ke sini. Nah, yang mau kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita merubah data yang menyebar seperti yang ada di sebelah kiri ini dengan menggunakan akhirnya dia berubah menjadi tabel distribusi frekuensi berkelompok yang ada di sebelah kanan. Itu. Kenapa kita harus merubah sebaran data yang menyebar ini menjadi tabel supaya kita jadi lebih mudah untuk melakukan interpretasi data. Misalnya nih, ini ada yang bikin oret-oretan. Bentar. Ini ya. Kalau misalkan kita lihat di sebelah kiri itu kan datanya masih menyebar. Artinya kita akan kesulitan untuk membuat berbagai macam kesimpulan. Tapi kalau kita lihat yang di sebelah kanan, di situ ada nilai kolom pertama ya, nilai kolom kedua frekuensi. Nah, kolom pertama itu nilainya rentangnya 45 sampai 49. Frekuensinya 3, artinya yang nilainya 45 sampai 49 ada 3 orang. Nah, yang nilainya 50 sampai 54 ada 11 orang. Terus kelas yang ketiga 55 sampai 59 ada 15 orang. Seterusnya. Nah, ketika kita diminta untuk misalnya saya nih sebagai seorang guru, saya pengen tahu siapa sih anak-anak saya atau berapa banyak anak-anak saya yang nilainya di atas KKM. Misalnya KKM-nya adalah 60. Nah, berarti kita tinggal melihat kelas yang nilainya mulai dari 60 ke atas. Berarti ada di kelas yang keempat, di kelas yang ini. Ya, yang 60 sampai 64 ada 11, 65 sampai 69 ada 3, 70 sampai 74 ada 5. Kalau kita jumlahin, berarti 11 tambah 3, 14, 14, tambah 5, 19. Artinya ada 19 anak yang nilainya udah KKM. Artinya PR saya adalah di luar dari 19 anak itu yang mungkin saya harus persiapkan soal-soal atau bahan untuk remedialnya gitu. Ya, terus dari tabel yang di sebelah kanan ini juga akan lebih mudah kita melihat, oh ternyata terbanyak, itu istilahnya modus ya, kalau di statistika. Yang terbanyak itu adalah yang punya rentang nilai 55 sampai 59. Sementara kalau misalkan kita lihat di sebelah kiri, datanya masih menyebar, kita bingung untuk mencari atau membuat kesimpulan dengan cepat, secepat yang kita lihat saat bentuknya adalah tabel. Ya, oke. Jadi kita mau belajar itu. Nah,
sekarang kita mau lihat bentuk histogram sama poligon tuh yang kayak gimana. Jadi yang namanya histogram itu adalah yang batang-batang nih. Ya, ada di sebelah kiri sama sebelah kanan sama. Sedangkan kalau poligon itu yang garis, yang titik tengah apa batangnya itu setiap titiknya kita hubungkan hingga menjadi sebuah garis. Nah, itu yang disebut dengan poligon. Nah, ketika penyajian datanya sudah menjadi dari tabel ke histogram atau poligon ini kita juga akan lebih melihat, lebih enak gitu ya melihat gambaran secara umumnya. Pertama, tampilannya lebih menarik. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana apa namanya hmm, keadaan kurvanya naik turunnya atau yang terbanyaknya di mana itu akan jauh lebih mudah kita melihat ya. Terus dari yang tadi saya tunjukkan ini tabel distribusi frekuensi berkelompok nilai kalau kita jadiin histogram dan poligonnya di Excel itu hasilnya jadi kayak gini. Nah, jadi nanti rencana saya tuh pas kita udah di kelas hari Rabu, saya harap kalian bawa laptop. Nanti kita akan praktek bagaimana bikin tabel eh, dan histogram serta poligonnya itu di Excel. Nah, kalau sekarang kita mau bikinnya manual dulu, ya. Oke. Sejauh ini bisa dipahami, suara saya terdengar dan layarnya juga jelas. Jelas Bu, jelas Bu. Oke, Yes, Bu. sekarang kita mau belajar bikin tabel distribusi frekuensi berkelompok. Langkah pertama adalah satu, kita menentukan dulu jangkauan. Jadi jangkauan itu cara ngitungnya kita mengurangi data tertinggi dengan data terendah. Kalau udah dapat jangkauan, lalu kita menghitung banyak kelas. Nah, menghitung banyak kelas ini pakai kalkulator ya. Soalnya nanti ngitungnya pakai logaritma. Jadi 1 tambah 3,3 log N itu N adalah banyaknya data, log itu logaritma, kemudian nanti dikali 3,3 tambah 1. Nah, terus kalau yang jangkauan sama banyak kelasnya udah, lanjut kita cari panjang kelas atau interval. Jadi kalau interval itu cara mendapatkannya kita ngebagi jangkauan sama banyak kelas. Setelah itu ntar kita bikin turus, lalu kita hitung frekuensi. Ini saya balik lagi ke tabel sheet dulu ya. Saya mau jelasin yang namanya kelas. Ya, tadi ada yang namanya kelas sama interval. Jadi yang namanya kelas itu ini, kelas pertama, 45 sampai 49. Nah, ini kelas kedua, dari 50 sampai 54. Kemudian kelas ketiga, itu 55 sampai 59. Kemudian kalau 60 sampai 64 itu kelas keempat, 65 sampai 69 itu kelas kelima, dan terakhir kelas keenam adalah 70 sampai 74. Jadi di tabel ini ada 6 kelas. Nah, sedangkan yang namanya panjang kelas atau interval itu apa? Panjang, panjang data atau interval data. Misalnya untuk kelas pertama dari 45 sampai 49. Nah, itu kalau kita hitung pakai jari, 45, 46, 47, 48, 49. Ada 5 data kan? Ini kameranya di sini. Oke. Oke, ada 5 data. Nah, jadi panjang kelasnya ada 5. Panjang kelas itu pasti akan sama untuk kelas-kelas yang lain. Contoh misalkan kelas ketiga, dari 55 sampai 59, 55, 56, 57, 58, 59. Jadi panjang kelasnya ada 5. Oke, itu maksudnya panjang kelas dan banyaknya kelas. Oke, sekarang kita mau belajar bikin tabel dari sebaran data. Langkah pertama yang harus kita tentukan adalah jangkauan. Jangkauan atau J adalah kita mengurangi data terbesar X max dengan X min. Coba kalian bantu saya cari siapa yang paling tinggi di situ. Yang paling besar tuh berapa? Tujuh puluh tiga Bu. Ya, Tujuh tiga empat Bu. kan, Bu? 74. Berapa 74, yang paling besar? 74. 7. Oke, 74. 74 sama dengan 74. Kemudian data terkecilnya siapa? 50. 50.
49. 9, Bu. 48. 5, Bu. 45. Oh, 45. Aduh, Ya, muram. oke. Saudara jadi RT 45 ya. Sekarang Ya, Bu. kita kurangi 74 sama 45. Hasilnya berapa? 74 dikurang 45. 3. 3. 29. 29, Bu. Awi 33 mulu Awi ah. 29. Oke, nah ini namanya jangkauan ya. Sekarang yang kedua, kita mau cari banyak kelas. Banyak kelas atau Pak, nah ini kita pakai rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Oke, N itu adalah banyaknya data. Coba kamu hitung ada berapa banyak data yang ada di sana. Kolomnya berapa, barisnya berapa, tinggal dikaliin aja. Jangan hitung satu-satu ya, kelamaan. Ke bawahnya tuh ada berapa kolom, ke sampingnya ada berapa baris. 48. Ya, jadi dari 62 sampai 52 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 48. 62 sampai Awi di 65 mana Awi? ada 8. Jadi 6 dikali 8, 48. Ini banyak datanya ada 48 ya. N-nya sama dengan 48. Jadi kita tulis N-nya 48. Sekarang coba kamu buka kalkulator masing-masing. Kamu ketik di situ. Kalkulatornya berarti mesti di landscape dulu biar muncul lognya. Kamu ketik log 48 sama dengan, ini saya itu deh, saya juga sambil buka kalkulator online ya. Ini saya stop share dulu. Terus saya coba ke kalkulator online, kalkulator scientific online. Nah, di sini saya ketik dulu log 48 karena banyak datanya 48 ya. Nah, kalau udah ketik log 48 terus kamu kaliin sama 3,3. 3,3. Nah, sorry. Back. Log 48 dulu sama dengan, nah itu segitu hasilnya. Habis itu dikali sama 3,3. Nah, hasilnya 5,54 tuh. Setelah itu ditambah sama 1. Ditambah 1 jadi hasilnya 6,54 ya. Coba tambah 1. 6,54. Oke. Oke, jadi kita udah dapet tadi 1 ditambah 3. Oh, ini langsung aja hasilnya. Hasilnya adalah tadi 6,54 ya. Ya, di kalkulatornya kalian sama nggak segitu hasilnya? Iya, Bu. Oke. Nah, 6,54 ini kan pembulatannya itu kalau misalkan yang udah pernah saya ajarin ya, pembulatan ke atas itu hasilnya 7 ya. Nah, di statistika itu berlaku juga pembulatan ke bawah. Jadi kita bisa menggunakan pembulatan ke atas atau ke bawah, tergantung kebutuhan kita. Nah, terkadang ketika kita memutuskan untuk kita ambil yang pembulatannya ke atas, kemudian kita terusin nih, kita cari yang ketiga. Yang ketiganya itu kan kita mau cari panjang kelas ya, panjang kelas atau P. Yang rumusnya itu adalah kita ngebagi jangkauan sama banyak kelas. Berarti kan yang kita bagi adalah 29 sama 7. Tuh. Nah, 6,54 ini tadi 7. Berarti 29 bagi 7. 29 bagi 7 hasilnya berapa? Empat belas. 1, Pak. 4,14. Oke. Nah, 4,14. Kalau 4,14 itu pembulatannya jadi 4 kan. Artinya panjang kelasnya 4, banyak kelasnya 7. Nah, ini yang menjadi dasar kita untuk membuat
eh, kelas-kelasnya. Bentar. Sensitif. Membuat tiap kelas. Nah, kalau misalkan tadi ternyata banyak kelasnya 7 dan panjang kelasnya 4, ini saya catat dulu di sini ya. Panjang kelasnya 4 sama banyak kelasnya 7. Nah, kita akan memulai kelas yang pertama itu dari data terendah. Kita akan masukkan tadi yang terendahnya itu adalah 45. Jadi nanti di kolom pertama, baris pertama, kita akan isi ini dengan 45. Nah, karena start awalnya 45 dan panjang kelasnya 4, kalau kita gunakan jari kita nih, intervalnya 4, berarti 45, 46, 47, 48. Jadi batas terakhirnya itu, batas atasnya adalah 48. Terus habis 48, 49. 49 panjang kelasnya 4, 49, 50, 51, 52. Berarti kelas kedua itu rentangnya 49 sampai 52. Terus lanjut 53, 53, 54, 55, 56. 55 sampai 56. Lanjut masuk ke kelas keempat, 57. 57, 58, 59, 60. Oke, lanjut 61. 61, 62, 63, 64. 64. Bawah lagi 65. 65, 66, 67, 68. 69, 70, 71, 72. Ini 69 sampai 72. Sedangkan tadi kita punya data terbesar adalah 70 berapa ya? 74, 74. Bu. Nah, berarti di sini kita mesti menambahin lagi 73, 74, 75, 76. Apa yang terjadi? Coba kamu hitung banyak kelasnya berapa? Ternyata banyak kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuai nggak dengan ini? Tidak, gitu. Jadi kita gagal nih untuk bikin tabel dengan menggunakan panjang kelas 4 dan banyak kelas 7. Maka yang salah adalah saat melakukan pembulatan. Jadi kita ini lagi, kita bongkar lagi supaya tabel yang kita buat menjadi benar, maka pembulatannya bukan pembulatan ke atas. Saya balik lagi ke sini ya. Nah, jadi kita mengambil pembulatan 6,54 itu ke 6 aja gitu. Terus pembaginya berarti berubah, bukan dibagi 7. Kita bagi sama 6. Coba kamu hitung 29 bagi 6 berapa? 29 bagi 6. Kalau di saya hasilnya 4,8. Sama nggak? Sama, Bu. Sama, Bu. Nah, kalau 4,8 kita lakukan pembulatan ke atas, itu dia hasilnya menjadi 5. Ya, berarti sekarang kita coba dengan banyak kelasnya 6 dan panjang kelasnya 5. Oke. Kalau begitu kita akan mulai lagi dari data terkecil. Data terkecil adalah 45. 45 ini kalau panjang kelasnya 5, berarti interval datanya dari 45, 46, 47, 48, 49. Turun ke bawah 50. 50, 51, 52, 53, 54. Lanjut 55. 55 sampai berapa? Ayo. 69. Ya, 59. Lanjut ke 60. 60 sampai berapa? 64. Oke. Terus lanjut ke bawahnya 65. 65, 66, 67, 68, 69. 9. Terus 70. 70, 74. 71, 72, 73, 74. Pas kan?
Data terbesar kita 74 tadi. Oke, sekarang kita pastiin ya bahwa memang banyak kelasnya harusnya ada 6. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Udah sesuai. Jadi start awalnya adalah kita harus benar dulu bikin berapa banyak kelas beserta intervalnya gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Nah, lanjut ada yang namanya turus tuh di kolom kedua. Turus itu tuh sama kayak kalau kita bikin lidi-lidi kalau misalkan lagi pemilihan umum. Misalkan Pak ini, terus bikin satu, Pak ini lagi dua, Pak itu lagi tiga, Pak itu lagi empat. Nah, masih dengan yang sama. Berarti kan lima tuh. Nah, kalau udah lima, bikin lidinya bukan lurus tapi miring gitu. Jadi setiap ada eh, apa paketan yang miring, berarti dia hitungannya udah lima. Jadi biar kita ngitungnya gampang. Nah, supaya kita tidak melakukan kesalahan, saya biasanya eh, apa menandai gitu. Misalnya nih 65, 65 saya coret dulu. 65 itu kan ada di rentang sorry 65. Data pertama itu 62. 62 itu kan ada di antara 60 sampai 64. Saya bikin torusnya satu gitu. Lanjut 71. 71 itu kan di antara 70 sampai 74. Satu. Terus 54. 54 itu berarti 55 sampai 59. Satu. Kayak 60. 60 itu berarti dari 60 sampai 64 di sini. 49. 49 itu yang kelas pertama ya. 52. 52 itu kelas yang kedua. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Gitu. Ini memang sebuah pekerjaan yang lumayan melelahkan ya. Sebetulnya itu kalau kita di kelas, tuh saya pasti akan nyuruh kamu untuk maju satu-satu. Ya minimal satu orang 5 data, nanti kamu yang bantu masukin gitu. Cuman karena memang kita daring, jadi ya udah kita lanjutin ya ke 64. 64 itu berarti di sini. Nanti tolong info kalau ibu keliru ya. 62, 62 itu berarti di sini. 58, 58 itu di sini. 56, 56 juga di sini. 73 di sini. 60 di sini. Alwi jangan nyoret-nyoret. Sorry, sorry. Tadi yang 60 itu ternyata udah kelebihan ya. Berarti saya kasih garis miring. Nah, itu 60. Lanjut 56 berarti di sini. 58. 58 itu berarti miring. Oke. 59. 52. 54. 63. 53. 53 di sini. 53 di sini sih. Oke. 48 di atas. 59. 57. 74. 50. Oke, ini miring ya. Terus 56. 56. 45. 70. 59. Miring. 63. 63 di sini. 52. 58. 54. 56. 67. Oke. 64. 64 di sini. 60. 53. 58 di sini. 70. Miring. 62. 62 miring. 60. 54. 54 sini. 65. 56. 54 lagi. Miring. 57.
57, 56, sorry 58, 58 miring ya, 68, 68 itu di sini, terakhir 58. Oke, dah. Sekarang tinggal kita tentukan frekuensi. Coba kelas yang pertama, ada berapa banyak itu? Ada 3 batang ya? 3, Bu. Terus kalau yang kelas kedua, total berapa? 10. Oke. Kelas yang ketiga, 5, 5, 19. 5, 16 ya. Terus 60 sampai 11. 64. 11, Bu. Kelas 3. kelima, 3. kelas ke-6 Empat. itu 5. 5. Oke. 5. Oke. Coba 6. kita cek dulu jumlahnya. Harusnya jumlahnya 48. 3 tambah 10, 2 tambah 10, 13. 13. 13 13. tambah Tambah 16, 11, tambah 3. 29. Ya, Bu, 4. 29 tambah 11, 40. 48 ya, benar ya? Ya, Bu, benar, Bu. 48. 48. Kalau misalkan jumlahnya udah sesuai, berarti ya insya Allah sih benar ya. Cuman di sini kenapa beda ya? 3, 11, 15, 11, 35. Kayaknya saya Mata nih yang salah. Saya kayaknya taruh tadi di ada salah satu. Harusnya 3, 11, 15, 11, 35. Ada yang melewat. 3, 11. Nah, ini harusnya 11 nih. Gurunya yang gurunya yang bikin terus gurunya yang salah. Itu tadi yang Astagfirullahalazim. Tadi yang mana 54. ya? Yang 3, 54. 11. 2, Iya Bu. ya, kayaknya ya. Oke, Yang berarti ini 54. saya itu ya, saya benerin ya. Yang Harusnya kado. yang ini nih satu lagi nih, kan? Terus ini berkurang satu nih, si kelas ketiganya. Ntar kamu kalau pas lagi ngerjain tugas, jangan kayak saya ya, kamu harus lebih teliti lagi. Ya, jadi ini jumlahnya 11. 11 dan ini 15. Oke, yang lainnya kayak bener. 3, 11, 15, 11, 35. Oke, nah kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak cara bikinnya? Halo, ada yang mau ditanya sebelum lanjut? Anak-anak masih di situ? Masih, Bu. Ya, sekarang yang apa? Terakhir tinggal perapihan ya. Jadi turus itu sebetulnya hanya bantuan aja. Jadi jangan ditampilkan di hasil. Jadi nanti pada saat apa kita akan menuju ke histogram yang kita butuhkan itu cuma 2 kolom, nilai dan frekuensi. Jadi isinya tabel distribusi frekuensi berkelompok itu emang cuma 2 kolom, nilai sama frekuensi. Jadi kita tinggal mindahin aja yang tadi, ini biar saya nggak bolak-balik, saya foto saja deh yang tadi kita dapat. Ya, jadi ini saya masukkan ini 45 sampai 49, frekuensinya 3, ini 50 sampai 54, ini frekuensinya 11, 55 sampai 59, 15, 60 sampai 64, 11, 65 sampai 69, 3, 70 sampai 74, 5. Nah, selesai. Jadi ini adalah tabel distribusi frekuensi berkelompok dari sebaran data tadi. Ya, tugas ya. Karena LKS kalian dikumpulin, jadi saya tadi udah ngefoto. Ini adalah sebaran data yang perlu kalian rubah menjadi tabel distribusi frekuensi berkelompok.
Nah, Ibu akan kirim PPT ini nanti ke grup ya. Terus kalian ngerjainnya mau sekarang aja on Zoom atau cukup materi aja dulu nanti berarti pengumpulan tugasnya tinggal bisa difoto ke saya kalau udah atau mau sekarang aja saya tunggu. Saya pertimbangannya kalau misalkan nungguin kalian ngerjain khawatirnya kalian kuotanya nanti terkuras. Tapi kalau misalkan saya akhiri, saya takutnya ntar kalian nggak lanjutin belajar. Gimana nih baiknya? Waktu belajar kita kan kalau di kelas itu sampai jam 11.45 ya. Masih ada 45 menit lagi sebetulnya. Gimana? Anak-anak gimana? Materinya dicukupkan? Terus kalian lanjut kerjakan tugas mandiri atau masih tetap butuh berkomunikasi dengan saya? Kalau saya masih on Zoom sampai jam 11.45 karena saya kebetulan emang beli Zoom yang premium ya, jadi saya bisa pakai ini 24 jam. Jadi kalau misalkan kalian masih mau on Zoom dan mau mengerjakan langsung karena butuh bimbingan saya masih on di sini. Tapi kalau misalnya kalian ada kendala dengan kuota dan sebagainya, kalian mau meninggalkan room, saya persilakan. Ya, Eh, dari Ibu materinya cukup hari ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan Ibu open pertanyaan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Bu.